Di tangan kiri saya ada rumput. Kedua-duanya ini disimpan di depan kambing. Mana dipilih kambing? Rumput. Kenapa kambing pilih rumput? Karena kambing memikirkan perutnya. Seandainya kambing ini bagus pikirnya, mesti dia pilih emas. Kenapa? Kalau dia pilih emas, bisa beli rumput satu tahu ini. Tapi karena kambing tidak berpikir begitu, akhirnya dia pilih rumput. Jadi kalau ada manusia yang dia pikirkan perutnya saja, dunia, apa dimakan besok, apa dimakan lusa, apa dimakan anaknya, apa dimakan cucunya, makan terus dipikirkan. Kalau ada orang perutnya saja dia pikirkan, berarti orang yang seperti ini tidak ada bezanya dengan pikiran kita sendiri yang bilang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan kita apabila kita mampu berpikir bagaimana kehidupan kita setelah kita tinggalkan kehidupan sementara ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, manusia yang paling bodoh bukan manusia yang tidak tahu ilmu matematik, bukan manusia yang tidak tahu bahasa Inggris, bahasa Jepun dan lain sebagainya. Tapi manusia yang terbodoh di dunia ini adalah manusia yang senantiasa memikirkan apa yang mau dia tinggalkan, melupakan kemana dia hendak pergi. Antuhibbuna dunya wa tansawna al-akhirah. Dia pikirkan setiap hari dunia, tapi mereka lupa apa yang akan dia bawa menuju ke kehidupan yang abadi, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bawa iman dalam kehidupan kita. Tiada kebahagiaan tanpa iman. Kemudian yang kedua, manusia yang tidak rugi kata Allah, wa amilus shalihat. Manusia yang memperbanyak amal-amal saleh. Perbanyak kita amal saleh. Amal saleh apa yang mesti kita perbanyak? Membantu sesama amal saleh, pergi haji amal saleh, pergi umrah amal saleh. Banyak bantu sesama amal saleh, bantu fakir miskin amal saleh, banyak amal saleh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamah as-salah. Amal yang paling pertama diperiksa hari kemudian adalah salat kita. Apabila salat kita baik seluruh amal kita. Tapi rusak salat kita, rusak seluruh amal kita. Jadi yang pertama kali perlu kita jaga dengan baik adalah salat kita. Jangan sampai kita rajin salat hanya di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan tidak ada di masjid. Apalagi kalau satu kali disolat dalam satu minggu, hari Jumat saja, lebih parah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, amal yang paling pertama kita harus jaga adalah salat kita. Kenapa Nabi katakan as-salatu ibaduddin? Salat itu adalah tiang agama. Kalau rusak salat kita, maka rusak agama kita. Apabila tegak salat kita, tegak agama kita. Aqamah ad-din, maka tegak agama kita. Maka dari itu jaga kita punya salat. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, nilai daripada salat itu adalah 1. Sedangkan amal-amal yang lain nilainya 0. Tahu 0? Kosong. Nah, kosong kalau di sini. Amal kita salat nilainya 1. Sedangkan amal-amal yang lain nilainya kosong. Kita pergi haji dapat kosong. Bantu sesama dapat kosong. Pergi umrah dapat kosong. Keluarkan zakat untuk fakir miskin, sedekah untuk orang tidak mampu, anak yatim dapat kosong. Dalam ilmu matematik, apabila ada kosong, walaupun 1000 kosong berdekatan, tiada nilainya itu kosong. Ada nggak nilainya? Kosong, tidak ada nilai. Kapan kosong ini ada nilai? Kapan 0 ini ada nilai? Nanti setelah ada 1 di depan. Jadi kalau kita salat dapat 1, bantu sesama ada kosong di depannya dapat 10. Naik haji ada kosong namanya 100. Pergi umrah ada kosong namanya 1000. Semakin banyak kosong, kalau ada 1 di depan, kosong itu berfungsi. Pandai matematik kok? Begitu. Makanya tidak salah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, as-salatu miftahu kulli khair. Salat adalah kunci seluruh amal kebaikan. Apa maknanya? Seluruh amal-amal kebaikan kita akan ikut berfungsi apabila salat kita lakukan. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan, salat itu
adalah kunci daripada satu lemari yang akan menempati seluruh amal kita. Jadi di hari kemudian tiap-tiap manusia ada lemari. Ustaz ada lemarinya, Wak Bendu ada lemarinya, Wak Baco ada lemarinya. Pokoknya setiap manusia ada lemarinya nanti di akhirat. Apa fungsi daripada lemari itu? Amal-amal kita akan dimasukkan di situ. Haji kita, puasa kita, amal-amal yang lain semua dimasukkan dalam lemari. Dan lemari ini tidak akan bisa terbuka kalau tidak ada kuncinya. Apa kuncinya? As-salat, salat kita. Kalau salat kita tidak baik, maka kita tidak hilang amal kita ada, cuma tidak bisa kita fungsikan disebabkan karena tidak bisa terbuka lemari. Muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau rajin sholat tapi hari Jumat saja? Ada juga kuncinya nanti, ada gitu. Tapi orang Bugis bilang kunci sipo-sipo, kunci rusak. Macam mana boleh terbuka lemarinya? Jadi ini sholat harus dijaga dengan baik karena ini awal ma yuhasab. Amal yang akan pertama kali diperiksa nanti di hari akhirat. Kemudian yang ketiga, lanjut sedikit. Ya, di akhirat ini manusia tidak rugi, yaitu watawasau bil haq. Manusia yang saling mengingatkan tentang kebaikan. Kita saling mengingatkan tentang kebaikan. Ajak keluarga kita, didik anak kita dengan agama. Bangunkan anak kita dengan agama. Bangunkan istri kita dengan agama. Jangan dunia-dunia terus. Dia bangunkan anaknya, bangun. Itu kereta belum dicuci. Bangun, pergi kerja. Bangun, pergi sekolah. Tidak pernah dibangunkan. Bangun, pergi sholat subuh. Tidak pernah. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, anaknya telah besar, bapaknya sudah sakit, anaknya ini bertengkar, bergaduh. Anaknya yang paling tua dia katakan, rumah saya punya. Anaknya yang tengah-tengah bilang, aku punya kereta. Anaknya yang satu dia bilang, aku punya semua tanah. Anaknya bergaduh, bapaknya masih hidup dalam keadaan sakit, tidak ada yang mengurus. Kenapa? Karena sejak dia kecil tidak pernah dibangunkan dengan perkara akhirat, yang dipikirkan anaknya hanya perkara dunia. Disebabkan orang tuanya sendiri tidak pernah membangunkan dengan perkara akhirat. Jadi kita saling mengajak, saling mengingatkan tentang perkara kebaikan-kebaikan ini. Kemudian yang terakhir, manusia yang tidak rugi kata Allah, wa tawasau bis sabr. Manusia yang sentiasa bersabar. Manusia yang sentiasa saling mengingatkan tentang kesabaran. Kenapa kita mesti bersabar, hadirin yang dimuliakan Allah? Karena kita hidup di dunia ini tidak ada manusia senang terus, tidak ada. Tidak ada juga manusia susah terus, tidak ada. Sebaik apapun manusia, mesti dia pernah mengalami senang susah sampai mati. Dikatakan dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di balik senang ada susah, di balik susah senang susah, tidak lama kemudian mati. Itulah dunia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu di mana letak kebahagiaan selama-lamanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau kamu ingin tenang dan bahagia untuk selamanya, kau mati dulu, masuk surga, di surga senang selamanya. Susah selamanya di mana? Mati dulu, masuk neraka, khalidina fiha, susah selama-lamanya. Lalu di dunia, ad-dunya jihad, dunia adalah perjuangan, dunia adalah tempat bercapek-capek, di mana kita harus bangun salat, di mana setelah kita kerja capek-capek keluarkan zakat, di mana di dunia ini harus kita memperbanyak amal. Itulah dunia. Makanya memang dunia harus dihadapi dengan sabar. Kalau tidak sabar, istilah orang Bugis, enak jadi jama-jamami. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan satu kisah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam suatu ketika bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ada orang kau masukkan dalam surga, ada juga orang kau masukkan dalam neraka? Padahal kamu sendiri yang ciptakan, kamu yang beri rezeki, kamu yang beri kehidupan, kamu yang beri penyakit, kamu yang menyembuhkan penyakit, kamu yang menghidupkan, kamu yang mematikan. Kenapa ada kau masukkan surga, ada kau masukkan dalam neraka? Bukankah kamu sendiri yang telah mengaturnya? Di mana letak keadilanmu ya Allah? Aku mau tengok mana keadilanmu. Kenapa ada masuk surga, ada masuk neraka? Allah katakan, hai Musa, kau tak percaya dengan saya? Nabi Musa katakan, ya Allah, saya percaya denganmu. Akan tetapi
tetapi saya ingin mengetahui makna daripada pertanyaanku ini karena saya khawatir kaumku akan mempertanyakannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kalau kamu tahu jawaban daripada soalanmu itu, pulanglah kamu ke rumah, kemudian kau tanam gandum." Tahu gandum, Pak? Gandum itu seperti padi. Tahu padi? Asing. Pulang ke rumah kau tanam padi, contoh padi. Ini Nabi Musa tidak banyak bertanya karena Nabi Musa itu bicara langsung dengan Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, wa kallama Allahu Musa taklima. Musa ini bicara langsung dengan Allah. Musa ini tanpa banyak soalan kepada Allah, dia balik ke rumahnya, dia tanam gandum, tanam padi, tanam. Selesai dia tanam, kemudian tak lama kemudian dia rawat. Sesudah itu dia pupuk. Setelah dia pupuk, dia jaga sampai dia panen. Pada saat dia panen, yang ada isinya, hadirin yang dimuliakan Allah, dia ambil. Kemudian yang tidak ada isinya, dia buang. Kemudian dia bakar. Alhasil, Allah datang bertanya, "Musa, saya mau bertanya." "Ya, apa?" "Kenapa ada yang kau ambil, ada yang kau buang? Padahal kamu sendiri yang tanam, kamu sendiri yang merawat, kamu sendiri yang panen, kamu sendiri yang pupuk. Kenapa ada kau ambil, ada kau buang?" Nabi Musa katakan, "Ya Allah, yang ada isinya saya ambil, ada gunanya. Yang tidak ada isinya saya buang, kemudian saya bakar, tidak ada guna-gunanya." Allah katakan, "Hai Musa, begitupun dengan saya. Saya yang ciptakan manusia, saya yang beri kehidupan, saya yang mematikan, saya yang beri rezeki. Akan tetapi yang ada isinya saya ambil, kemudian saya masukkan dalam surga. Yang tidak ada isinya dengan amal-amal kebaikan, saya masukkan neraka, kemudian saya bakar, tidak ada guna-gunanya." Jadi kalau ada manusia tidak ada amal, ini nanti dibakar saja, tidak ada guna-gunanya. Hadirin yang dimuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buatlah diri kita berguna untuk kehidupan akhirat kita, berbanyak amal, terutama 10 asyur awakhir Ramadan ini, 10 terakhir Ramadan. Kenapa 10 terakhir Ramadan ini malam di mana yudha'ifu mudha'afa, amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Dikatakan dalam satu hadis, "Naumus sha'imu ibadah wa sumtu tasbihah wa amalun mudha'afa." Naumus sha'imu ibadah, tidurnya saja orang berpuasa itu dihitung ibadah. Makanya kalau sudah sholat subuh, pulang di rumah, tidur saja, tidur terus. Nanti bangun kalau mau buka orang, ibadah. Tapi kalau tidak bangun sholat, nampak dengan rasa. Hadirin yang dimuliakan. Kemudian itu dia wasumtu tasbih. Diam-diamnya saja orang berpuasa dihitung tasbih. Kemudian dikatakan wa amalun mudha'afa, amal-amal yang kita lakukan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkali-kali lipat ganda. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita sentiasa memperbanyak amal dan marilah kita memperkuat keimanan kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memperbanyak beramal saleh dan saling mengingatkan tentang kebaikan dan saling mengingatkan tentang kesabaran sehingga kita tergolong sebagai manusia-manusia yang tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.